Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan diferensial parsial parabolik ya, secara numerik dengan metode finite difference. Nah, metode ini bisa dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua metode lagi, dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode eksplisit, kemudian yang kedua adalah metode implisit. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama ya. Ini yaitu metode implisit. Sama metode implisit, eksplisit. Oke. Nah, sebagai contoh kasus ya, contoh kasus yang nanti akan menghasilkan persamaan diferensial parsial berbentuk parabolik ya, adalah peristiwa sebagai berikut ya. Misalkan kita memiliki suatu slab ya, misalkan ini suatu fire break ya, bata tahan panas, bata tahan api ya, itu bisa ada dua permukaan ya. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, permukaan yang sebelah sini itu adalah X sama dengan 0. Lalu di sini X sama dengan L ya. X sama dengan L, dimana L nya ini diketahui ya sama dengan 0,3 meter atau ya 30 cm gitu ya. Kita ambil aja dalam meter, 0,3 meter. Kemudian diketahui pada kondisi awal ya, atau initial condition, suhu seluruh bagiannya itu adalah sama dengan 100 derajat Celcius. Sehingga kita tuliskan ya, initial condition, ini keadaan awal, atau pada saat T sama dengan 0 ya, kita tuliskan T besar ini untuk variabel suhu ya. Kalau T kecil untuk variabel waktu ya. Jadi T di X manapun 0. Jadi yang kedua ini untuk variabel T ya, T sama dengan 0, itu sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian kondisi batasnya ada dua. Yang pertama, pada X sama dengan 0 berarti T 0, T kapanpun itu tiba-tiba ya dirubah menjadi 20 derajat Celcius. Juga di permukaan yang satunya ya, permukaan pada X sama dengan 0,3, nah, di T berapapun juga sama dengan 20 derajat Celcius. Itu kita sudah punya initial condition dan boundary condition. Nah, kemudian yang dicari ya, atau yang ditanyakan ya, dicari adalah distribusi suhu ya. Distribusi suhu ya, sebagai fungsi waktu juga ya, sebagai fungsi waktu, atau
dalam hal ini apa? T sebagai fungsi X T. Nah, itu seperti apa? Tapi kita selesaikan. Nah, diselesaikan secara numerik ya, bukan analitik tapi numerik. Nah, jadi kita menyajikan dalam bentuk angka-angka ya. Distribusi suhu sebagai fungsi waktu itu tidak dalam bentuk persamaan matematika, tetapi dalam bentuk angka-angka itu penyelesaian numerik ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaian. Nah, pertama kita harus tahu persamaan diferensialnya ya. Persamaan diferensialnya ya, untuk kasus ini ya, kita gambarkan lagi. Ini ada elemen volumenya ya, ini hanya delta X, kemudian ada transfer panas ke arah sana, ini ada X, ini Q pada X plus delta X ya, itu. Nah, sehingga kita tuliskan neraca energi atau neraca panasnya ya, neraca panasnya pada elemen volume. Elemen volumenya adalah A, luasannya ini adalah A ya, A kali delta X, elemen volumenya. Nah, pada keadaan apa? Unsteady ya. Unsteady state. Pada unsteady state ini. Nah, bagaimana neraca panasnya ya? Neraca panas ini kita susun ya. Yang masuk adalah Q pada X ya, kalikan luasnya A dikurangi Q pada X plus delta X kalikan A, ini sama dengan akumulasinya adalah volumenya ya, A kali delta X kali rho Cp. Nah, dt besar per dt kecil. Nah, itu akumulasinya. Nah, kita tahu Q adalah apa? Minus K dt dx. Nah, ini kita masukkan ke sana. Minus K ya, kalikan A dt dx pada X dikurangi yang Q satunya pada X plus delta X ya, A dt dx pada X plus delta X, kita beri kurung, sama dengan A kali delta X rho Cp dt besar per dt kecil ya. Ini persamaannya. Kemudian kita bagi dengan persamaan ini dibagi dengan A delta X dan K ya, kita bagi itu, sehingga akan menjadi persamaan berikut ya, dt dx pada X plus delta X dikurangi dt dx pada X, ini sama dengan rho Cp per K, rho Cp per K dt dt kecil ya. Nah, ini per delta X tadi ya. Nah, gitu.
delta X. Itu tanda sama dengannya saya luruskan ya, ini ya, bagus begitu penulisannya. Nah seperti ini. Nah ini jika kita ambil limitnya ya, kita ambil limitnya, limit delta X mendekati 0, limit delta X mendekati 0, maka akan menjadi persamaan diferensial ya. D2 ya, seperti ini dulu, dx, nah dx dari dt dx sama dengan rho cp per k dt besar dt kecil. Jadi nanti rho cp per k nya, rho cp dan k nya akan diketahui ya. Inilah yang itu bisa kita tentukan. Nah ini jika dia, karena t itu adalah fungsi x dan t, maka tanda diferensialnya kita ubah menjadi diferensial parsial ya, karena dia fungsi lebih dari satu variabelnya. T suhu fungsi lebih dari satu variabel, dalam hal ini dua variabel x dan t, sehingga kita ubah menjadi tanda del ya. Ini rho cp per k del t, nah ini, atau ini sama dengan, nah d2t dx kuadrat sama dengan seper alfa dt besar dt kecil, itu dimana alfa itu adalah difusivitas termal ya. Ini adalah difusivitas termal ya, yaitu apa, K per rho Cp ya. K per rho Cp. Jadi persamaan diferensialnya ini sudah kita dapatkan, lalu kita selesaikan secara numerik ya. Oke. Nah bagaimana caranya? Tadi kita sudah sampaikan bahwa yang kita pelajari adalah metode finite difference yang eksplisit ya. Ya kita lihat di atas tadi ya. Yang kita pelajari adalah metode eksplisit dulu ya. Metode eksplisit. Nah, di dalam metode ini ya, finite difference ini kita menyatakan ya, pertama adalah ya untuk d2t ya, d2t dx kuadrat itu sebagai dt dx ya pada I plus 1 kurangi dt dx pada I ya, bagi delta x. Nah perlu diketahui ya, nanti kita akan menyatakan perhitungan itu ya dalam setiap langkahnya ya. Pertama untuk melangkah ke x ya, kita pakai I ya. Jadi I itu untuk posisi ya x, kemudian J itu untuk setiap langkah T ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah ini dt dx pada I plus 1 itu adalah berarti T ya, kita ambil forward, tapi untuk di sini TI plus 1 pada saat J dikurangi TI J ya dibagi delta X, ini dikurangi. Nah ini yang dt
untuk dt dx i ya, itu adalah ti j dikurangi ti min 1 j per delta x. Jadi masing-masing ini pendekatan dari depan atau forward, istilahnya begitu, forward. Nah, ini per delta x gitu. Oke, ini jika dijabarkan akhirnya akan diperoleh ti min 1, j dikurangi 2. Ini ada 2 tij ya, berarti min 2 tij ditambah ti min plus 1 ya, ti plus 1, j ti plus 1 ya, itu dibagi, ini ada delta x kali delta x ya, nanti jadi delta x kuadrat. Nah, itu untuk menyatakan d2t dx kuadrat. Nah, secara numerik metode eksplisit ya, ini kita tuliskan dengan ini ti. Jadi ini tadi ya, d2t besar dx kuadrat, kita tuliskan demikian. Oke, kemudian untuk dt besar ya, suhu, dt suhu, dt waktu ya, itu kita tuliskan diferensial forward, tetapi untuk waktu tadi kita gunakan j ya, melangkahnya itu setiap langkahnya itu kita wakili dengan variabel namanya j ya. Ti j plus 1 min ti j ya, dibagi deltanya delta t ya. Ini forward, diferensial forward untuk waktu ya. Ini masih forward ya. Kita lihat ini kan j nya j plus 1, ini j plus 1, ini j ya gitu. Kalau yang terhadap x tadi yang berubah i nya ya, i nya yang berubah, i min 1, i plus 1 itu yang kita gunakan, tapi tetap j yang sama. Kalau ini i yang sama, j nya yang berubah gitu. Nah, ini kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial tadi ya. Nah, persamaan diferensial tadi yang kita substitusikan ini tadi ya, ti min 1, j min 2 tij ditambah ti plus 1, j per delta x kuadrat. Nah, sama dengan ada seper alfa di sini. Itu seper alfa ya, ti j plus 1 dikurangi ti j delta t ya gitu. Kemudian kita sederhanakan ya, bentuk ini kita sederhanakan menjadi ti min 1, j min 2 ti j plus ti plus 1 j sama dengan, nah ini kita nyatakan suatu parameter baru namanya m ya, m ti j plus 1 ti j itu ya, ini masih seperti ini, tapi m nya itu adalah delta x kuadrat per alfa delta t. Nah, itu.
Nah, lalu kita jabarkan lagi menjadi ya dari bentuk ini tadi ya, TI min 1, J min 2 TIJ dan seterusnya. Ini kita mengambil nilai yang nanti akan kita hitung ya pada suatu titik, berarti adalah TI J plus 1. Jadi kita melangkahnya itu ya, ini yang kita tentukan nanti ya. Jadi kita buat eksplisit berdasarkan itu. Jadi TI, J plus 1 itu adalah sama dengan ya, ini kalau kita ringkas nanti hasilnya 1 min 2 per M gitu. Ya, silakan dicoba nanti ya. 1 dikurangi 2 per M TI J ditambah 1 per M TI plus 1, J ditambah TI min 1, J. Nah, ini yang kemudian kita pakai ya, persamaan ini yang kita gunakan ini dalam menentukan setiap titik suhu ya. Jadi harap dipahami bahwa perhitungannya seperti ini nanti ya. Kita anggap ya, nah ini jaringnya ya. Di sini adalah untuk I ya. I tadi untuk mewakili posisi ya. Di sini I, lalu di sini I min 1, di sini I plus 1 gitu. Lalu di sini adalah J, di sini J min 1 ya. Itu. Nah, berarti di bawahnya adalah J plus 1. Nah, kalau kita ingin menghitung ini ya, kita butuh metode eksplisit ini ya. Kalau kita lihat ini ya, TI J plus 1 ya, berarti posisinya di sini ya. Ini kita hitung berdasarkan TIJ di sini, kemudian TI plus 1J nah, di sini dan di sini. Jadi untuk menghitung J plus 1 ya, pada posisi ini kita membutuhkan titik sebelumnya ya, 1, 2, 3 ini. Ini metode eksplisit ya. Ini nanti bendanya itu kita anggap punya ya, kita bagi-bagi menjadi jejaring berdasarkan I, tapi kita menghitungnya step by step terhadap J waktu ya. Jadi kita menghitung di sini untuk J, misalkan J sama dengan 0 ya, nanti melangkah lagi J sama dengan 1, melangkah lagi J sama dengan 2. Ini untuk waktu gitu ya, langkah demi langkah begitu perhitungan J nya ya. Oke, demikian. Nah, kita lihat tadi persamaannya ini ya, persamaan yang sudah terbentuk di kotak merah ini. Nah, ada satu ya, yang kemudian sering menyebabkan permasalahan, yaitu di suku pertama ini ya. Ini ada 1 min 2 per M. Nah, 1 min 2 per M ini ya, TIJ ini. Nah, di sini ini sering jadi masalah ya. Jadi pilihlah sehingga M itu ya lebih besar sama dengan 2. Kalau dipilih sama dengan 2 lebih sering dipilih karena nanti akan menghasilkan 0, jadi perhitungannya akan lebih sederhana ya.
Tapi kalau gunakan software sekarang sudah nggak masalah ya. Yang jelas harus dipilih M lebih besar dari 2 supaya stabil. Nah, supaya perhitungannya stabil. Bagaimana stabil nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, selanjutnya perhitungan menggunakan ya software yang kita gunakan, yang sering kita pakai yaitu Excel. Kayak Excel ya. Oke ya, jadi kita menggunakan persamaan yang sudah terbentuk tadi ya. Ini kita pegang ya. Catat dulu silahkan. Nah, kemudian kita pakai Excel ya. Nah, tadi persoalannya kita rumuskan seperti ini ya. Nah, jadi L nya sama dengan 0,3. Nah, kita pilih waktunya dari 0 sampai 22.500. Ini nanti di soal karena ditentukan ya. Distribusi suhu dari waktu 0 detik ya, gitu, sampai 22.500 detik ya. Alfanya ini ya, 5 kali 10 pangkat minus 7. Kita pilih kemudian ini delta X ya. dx itu adalah delta X tadi. Nah, masih ingat di sini tadi butuh delta X ya untuk M nya ini delta X, itu delta T ya, seperti itu. Dan delta X nya kita pilih 0,03 meter ya. Jadi L 0,3 ini kita bagi kecil-kecil ya, 0,03. Dan dt nya ya kita pilih lompatan ya, interval waktu itu adalah 900 sekon, 900 detik. Jadi interval posisi X adalah 0,03 meter, interval waktunya 900. Kemudian M nya adalah modulus tadi delta X kuadrat, ini 0,03 kuadrat dibagi delta T dibagi alfa ya. Alfanya ini sudah diketahui ya, besarnya 0,5 kali 10 pangkat minus 7. Boundary-nya pada keadaan mula-mula ini, mula-mula semuanya 100, kemudian pada permukaan X sama dengan 0 itu di set 20, tadi di set 20 ya. Tadi kita lihat lagi soalnya tadi di setting 20 ya, betul. Nah, seperti apa? Dan di sini juga pada permukaan 0,3 ya, 0,3 itu adalah 20. Nah, ini kalau kita perhatikan kalau dibagi 0,03 itu menjadi 10 bagian untuk panjang X, kemudian untuk T nya 22.500 dibagi 900, nah itu akan ada 25 bagian. Baiklah, kita hitung X nya dulu pertambahannya ya. Pada ini I nya ya 0, 1, 2, lalu J nya ke bawah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini untuk I sama dengan 1 ya, berarti ini C17 0 ya, ditambah pertambahannya tadi delta X ya. Nah, ini kita buat tetap dengan memberi dolar, memberi diapit tanda dolar pada hurufnya ya, gitu. Itu nah kita tarik aja, nanti akan bertambah
Nah, sampai di sini 0,3 ya, seperti di sini. Jelas ya. Kemudian pada di sini X, lalu untuk T-nya pertambahannya dari 0 juga. Lalu pertambahannya adalah 0 ditambah 900, lalu kita beri tanda dolar. Nah, dolar ya. Nah, lalu kita kopikan ya dengan cara ditarik ke bawah. Nah, akan menghitung sendiri. Nah, berakhir 22.500 sekon ya, sama. Nah, ini berarti menjadi 25 bagian ya untuk J-nya. Oke, nah kita mulai perhitungan seperti yang kita tuliskan tadi ya. Perhitungan yang sudah kita rumuskan tadi ya. Saya tunjukkan tadi. Nah, ini ya. TI J plus 1 sama dengan ini semua ya. Jadi kita tuliskan di sini. Ya, silakan dicatat tadi. Lalu kita tuliskan di sini. Itu 1 dikurangi 2 dibagi M nya ini ya. Sebenarnya ini sama dengan 0 ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa ubah-ubah. Diupdate tanda dolar karena dia tetap ya. Ini kemudian dikalikan TIJ dalam hal ini di bagian oh iya maaf, ini kondisi batas dulu ya, kita tetapkan ya kondisi batas. Ya, di sini tempatnya kondisi batas tadi ya. Ini adalah J sama dengan 0 ya. Ya, bentar. Jadi saya ralat ini di sini kondisi batas dulu ya. Ini adalah pada saat awal ini 100 ya. Ini 100. Semuanya berarti setting 100 di sini ya. Ini 100. Oke, begitu. Di situ 100, kemudian kondisi batas yang satunya pada X sama dengan 0 itu 20 ya. 20 ini pada T berapapun setelah 0. Nah, ini 20. Nah, di sini adalah 20 juga pada X sama dengan 0,3 ya. Setting dulu 20 ya. Nah, begitu dulu. Tadi terlupakan ini ya kondisi batas. Nah, baru kita berhitung dengan persamaan yang tadi ya. Dengan persamaan ini tadi. Nah, oke, bisa dipahami ya. Jadi langkahnya ya, saya ada yang kelupaan tadi. Baik, baru kita berhitung dengan rumus tadi ya. Kita beri kurungnya dulu ya, masukkan 1 dikurangi 2 bagi M ya. M kita beri tanda dolar dikalikan TIJ. Nah, tadi kan nggak tersedia kalau belum ada kondisi batas ya, kita nggak bisa berhitung, maka ini berdasarkan kondisi batas sudah tersedia. TIJ posisinya TIJ di mana? Nah, kita berhitung di sini. Ini 100 di sini. Ya, D18 ya, jangan salah. Posisinya ini kita berhitung di 1 ya. Di belakangnya gitu ya. Ini sesuai karena kita berhitungnya di 1 ya. Terus ditambah 1 dibagi M lagi, kita beri tanda dolar. Nah, tanda dolar. Nah, supaya lebih aman ya kita beri kurung ini M 1/M ya, dikalikan dalam kurung lagi ya, kurung buka apa TI plus 1, berarti ini TI plus 1 J karena di belakangnya
J yang sebelumnya ditambah dengan TI min 1. Nah, ini di sini. TI min 1. Nah, begitu. Nah ya. 1 min 2 per M ya. Kalikan TIJ itu adalah D18 ditambah 1 per M kali TI min 1J dan TI plus 1J ya, di belakangnya. Oke, kita enter. Nah, terhitung ya. Lalu ini kita kopikan ya. Nah, masih sama, lalu kita tarik ke bawah. Terus akan terjadi distribusi semacam ini ya. Nah, ini warnanya bisa seperti ini ya. Pada mulanya warnanya itu adalah tanpa warna ya. Nah, ini saya berikan no fill ya. Di sininya. Jadi ini disetting di sini ya. Kita blok. Kemudian kita setting warnanya di conditional formatting, color scale ya. Nah, di sini. Nah, kita pilih yang warna ya semakin panas suhunya makin tinggi ya. Ini ya. Color scale ini. Nah, kita pilih ini. Nah, nanti akan terjadi warna seperti ini yang menunjukkan perubahan suhu ya. Merah ini suhunya paling tinggi, kemudian degradasi kuning sampai hijau ya. Nah, ini jadi kita langsung bisa melihat gradasi warna juga gradasi suhunya ya. Perubahannya seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat menjadi grafik mesh ya, bisa kita pilih di sini, lalu ini pilihannya, atau ini untuk yang perubahan tiga dimensi ya, 3 dimensi seperti ini bisa kita pilih. Atau kita buat yang ya, ini kita lihat dari atas ya grafik tadi. Untuk yang ini ya. Ya. Nah, gunanya apa ini? Melihat perubahan nanti sampai 25 itu adalah perubahan waktu ya. Ini perubahan waktu itu perubahan suhunya bagaimana seiring X-nya yang berubah di sini ya. Ini X-nya. Nah, ini warnanya kebetulan yang makin tinggi biru ya. Nanti bisa disetting ya warnanya ini dengan di sini mungkin gradasinya biar lebih jelas. Jadi makin terang ini makin tinggi suhunya ya gitu. Bisa pakai settingan ini, juga bisa disetting di sini. Nah, gitu. Nah, demikian pembahasan kita tentang penyelesaian bersama diferensial parsial tipe parabolik ya, untuk kasus perpindahan panas ya. Hasilnya ya bisa kita lihat, ini kita selesaikan dengan Excel ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.